Halo, welcome back to my channel. Apa? Meretas Mata. Meretas Matas adalah salah satu podcast anak muda yang mana di dalam podcast ini kita banyak membahas terkait dengan hal-hal yang bersangkutan dengan anak muda. Betul. Nah, kali ini kita bersama kru Ikamu Genci. Betul. Buka bersama. Ya. Di mana ini tempatnya? Ini Di tempatnya sebelah Lolita. Sebelah Lolita. Di mana nih? Di Alamatnya itu di Jalan Cisinga ya, teman-teman. Dan ini sangat recommended banget untuk anak-anak muda khususnya bagi yang mau seblak ya. Apalagi tadi menu makanannya Nasi banyak adanya banget ya. nasi. Meskipun ini namanya seblak, tapi ternyata di dalamnya itu banyak menu nasi juga. Betul Jadi juga. cocok dipakai untuk berbuka puasa. Berbuka puasa, kemudian kita mau jalan-jalan bareng bersama keluarga bisa. Nongkrong, bisa juga. Jadi seblak Lolita bukan tok hanya menyediakan seblak, tapi Betul juga makanan-makanan yang lain, kemudian dengan minuman-minuman yang lain juga ya. Variatif. Variatif lah. Banyak banget. Cocok banget ya dipakai nongkrong ya. Asik banget sih ya dengan Suasana wahana yang luas begini, suasana yang adem, tentrem, ayem. buat foto-foto betah. juga bagus ya. Foto-foto oke banget. Tuh banyak view yang bagus. Baik, selanjutnya kita akan tanya-tanya kepada pemilik dari seblak Lolita ini. Kemudian kita juga bakal tanya-tanya kepada pengunjung ya. Ya, Pengunjung di betul. sini. Bagaimana sih kesan-kesan mereka ketika makan di tempat ini? Langsung aja, cekidot. Kita bakal mencari pemilik dari seblak Lolita ini. Yuk. Nah guys, kita sekarang akan mengkaji ilmunya, mengambil ilmunya dari owner seblak Lolita. Ayo ikut. Nah ini dia. Halo A, sehat A? Abidis di sini ya. Maaf nih A mengganggu nih A ya. Kita dari podcast anak muda Meretas Batas judulnya. Nah ini kita direkomendasiin ke sini sama senior kita. Nah dan tentunya ini sangat inspiratif banget khususnya anak-anak muda. Karena apa? Karena AA katanya kan masih muda lah ya. Jatuhnya tadi saya sempat ngobrol di belakang masih 19 tahun. Tapi itu sisanya Nah, itu kan maksudnya kan kita sebagai anak muda menyikapi hal yang demikian itu ini adalah sebuah apa ya, nilai yang sangat baik untuk Insya Allah. percontohan anak-anak muda. Mudah-mudahan. Mungkin ada beberapa pertanyaan ini harus diambil ilmunya ini. Silakan. Banget. Bisa Iya. memotivasi anak muda nantinya ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Mungkin dari Apikri dulu. Gini, ini kita pengen tahu nih proses pertama dari merintis seblak Lolita ini gimana sih? Pasti kan ada dong pahitnya, manisnya, hambarnya. Nah, coba itu dia perjalanan. Iya. Emang sih perjalanannya mulai mungkin ya dari awal kita merintis sampai saat ini pastilah kita butuh proses. Ya. Butuh proses panjang hingga kita sampai di sini juga istilahnya gitu. Ya prosesnya mungkin sama ya dengan yang lain. Pernah mungkin kerja dari orang lain juga pernah, saya juga pernah kerja dari orang lain. Pernah juga mungkin ya buka usaha cuma gagal. Pernah juga istilahnya kerja lagi di orang lain. Cuma dulu pernah berpikir seperti ini ya. Kapan kita bisa membangun usaha sendiri, bisa membangun wirausaha sendiri gitu. Intinya gini ya, istilahnya kalau kita punya keyakinan, kalau kita punya tekad, kalau kita punya niat, insya Allah apapun bakalan terjadi. Yakin, tekad, niat. Ya, yakin, tekad, niat juga sabar. Sabar. Sertai doa. Nah itu dia. Nah kebanyakan anak muda sekarang kan itu tuh kelemahannya di nggak sabar. Banyak yang pengen dapetin uang secara instan. Iya. Banyak kan sekarang yang lagi viral-viral apa tuh? Main slot, trading juga salah satunya. Artinya kan begini mungkin Ayah. Untuk AA bisa mencapai di titik ini itu tidak mudah Ayah. Jelas, itu Jadi, tidak mudah. prosesnya butuh proses dan perjalanan yang panjang. Tuh dengerin ulah hayang ngeunahna hungkul. Nah, kalau
ngomongin proses tuh, kira-kira pengalaman apa yang membuat AA pernah down sampai pernah stuck nggak gitu ini seblak sampai sekarang kan bisa seluas ini ya tempatnya, pasti butuh proses juga. Nah kira-kira apa nih yang membuat AA dulu sempat ngedown atau enggak gitu? Iya. Sempat ngedown juga, sempat ceritanya seperti ini ya. Dulu istilahnya belum kepikiran juga ya mau usaha apa gitu, apalagi mau bisnis seblak, bisnis kuliner, memang nggak kepikiran ke sana gitu. Cuma pas waktu nikah kebetulan lagi masa-masa terpuruk ya, saya pribadi menganggur gitu 1 tahun, cuma bisa dibilang dibiayai sama istri ya. Ya di situ ada perasaan ya pesimis gitu, ada perasaan pesimis, kerja apa, terus mau gimana gitu ya nafkahi istri. Tetapi setahun udah nikah, baru berpikir bahwasanya mungkin apa yang menjadi hobi dulu ya. Memang dulu si hobinya masak, hobi ya, coba-coba di dapur gitu, masak apa kayak istilahnya kayak bikin ide apa gitu ya, masakan gitu. Nah di situ dicoba gitu. Malahan mungkin kata istri, ini mau bikin apaan ya, nantilah. Berarti kalau kayak gitu semua resep yang ada di sini tuh AA sendiri yang bikin. Jangan-jangan gurunya Chef Juna tuh nih, jangan-jangan. Jadi ini mah latar belakang nate pertama dari hobi dulu ya, A. Dari hobi dulu. Biasanya memang ya kesuksesan seseorang, keberhasilan seseorang awal mulanya biasanya mungkin dari hobi dulu. Iya. Biasanya dari hobi dulu. Tapi tadi ada yang menarik, Kak. Tadi kan A bilang istri ya. Iya, istri. Dan mungkin ini besar dan tidaknya seblak lolita ini itu seberapa besar sih peran seorang istri? Jelas ya, alhamdulillah bersyukur banget saya mempunyai istri yang sabar. Waktu terpuruk juga dia sabar melayani, sabar menemani gitu. Ya intinya gini aja lah, kita bukan ngomongin untuk ke bidang bisnis dulu, mungkin ke bidang rumah tangga dulu, istilahnya gitu. Ya rumah tangga kalau dibina dengan kesalingan, dengan kekompakan, saling terbuka, saling jujur gitu. Insya Allah lah, apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita harapkan, pasti Allah akan permudah gitu. Apalagi kalau konsep dalam berbisnis, ya kita saling sama istri, saling terbuka, saling membantu, saling mendorong, saling memotivasi. Insya Allah Allah akan mudahkan semua. Iya. Keren ya, A. Tapi yang pastinya mungkin Ayah, seblak lolita ini bisa mencapai di titik ini, tentunya ini tidak lepas dari peranan seorang istri. Tuh, seorang istri berperan penting. Nengka, ini masih belum kan nih? Ini bisa jadi pelajaran nih, Iya. jadi pelajaran. Ayo yang mau boleh ya. Daftar. Ini ada promo nih. Tapi Promosi naon? ini terakhir mungkin Ayah. Iya. Hal yang paling terberat merintis seblak lolita usaha ini apa? Yang paling menurut atau ini gue berada di titik bawah banget nih merintis ini. Iya. Itu apa? Ya ketika mental kita udah benar-benar turun, Down ya. pasti. Dalam hal usaha itu yang mungkin yang menurunkan mental itu banyak. Mungkin dari ujian, Iya. mungkin istilahnya dari konflik internal, ya, konflik lingkungan juga, istilah seperti itu. Tapi saya pribadi ya suka berpikir bahwasanya tidak ada suatu keberhasilan, tidak ada suatu kesuksesan tanpa adanya sebuah ujian. Justru ujian itu akan menguatkan mental kita. Nah, ini dia nih yang poin-poin penting nih. Iya. Kebanyakan orang kan itu, dia mau suksesnya aja, dia nggak mau nerima ujiannya. Nggak mau dibentur dulu, padahal bentur dulu baru kita terbentuk ya. Iya, gitu kan. Pembentuk mental itu adalah ujian. Ya, semakin kita dibully, semakin kita dicaci, semakin banyak yang pro dan kontra. Iya. Kita kan semakin bijaksana, dewasa gitu untuk benar-benar menyingkapi hal itu. Dapat banget sih saya. Terakhir satu lagi Ayah, Iya, siap. pesan untuk
anak-anak muda terusus yang sedang merintis itu apa pesannya? Iya. Iya, pesan untuk anak muda, jangan pernah mengeluh, jangan pernah pesimis, tetap optimis, tetap semangat. Wujudkan masa depan dengan lebih baik, dengan tekad, dengan sabar, dengan tawakal. Insya Allah, apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita impikan, Allah akan mudahkan. Dan jadikan bahwasanya setiap doa, setiap kata itu adalah doa. Masya Allah. Keren Banget Kak. Terima kasih atas ilmunya. Semoga Seblak Lolita semakin maju dan yang pastinya memberikan efek yang positif. Mudah-mudahan ya Seblak Lolita memberikan bisa memberi edukasi ya kepada pemilik-pemilik kuliner, dan mudah-mudahan pelanggan-pelanggan Lolita puas dengan pelayanan kita, dengan makanan kita, dan mudah-mudahan Lolita semakin jaya. Mantap. Terima kasih ya. Sama-sama. Kita izin keliling-keliling nggak ya? Baik, itu tadi obrolan kita ya sama CEO, owner dari apa? Seblak Lolita. Nah, selanjutnya kita bakal tanya-tanya siapa lagi? Tanya ke customer kali ya, pelanggan yang sedang sini ya. Makan-makan. Kayaknya view-nya yang lebih bagus sih sebelah sana deh. Sebelah mana nih? Boleh nggak sih? Atau itu sih? Oh, ganggu nggak ya? Ganggu ya? Ya Allah, asa yang mana? Mana ya? Gimana mana ya? Gerbang sih. Oh, oke. Ayo, ikuti kami. Halo Kak, Punten, izin Manawi ke wawancara boleh nggak? terkait tentang Seblak Lolita. Terkait dengan Seblak Lolita. AA-nya atau tetehnya? Teh, bentar. Saya bentar. Ayo teteh. Tenang, mau dikukur. Ayo teteh, ayo. Gitu, orang saling motor. Ya. Ini Teh A, kita dari podcast Meretas Batas. Bisa dilihat nanti di akun YouTube-nya ya. Nggak bakal. Jadi kita tadi lagi wawancara ownernya. Tentunya banyak hal yang bisa kita ambil. Nah, sekarang kita pengen ngambil apa ya? Kayak review dari customer. Dari customernya. Itu menurut Teteh atau AA, ini yang membuat unggul dari Seblak Lolita ini apa sih? Apa yang membuat Teteh memilih bukber misalkan di Seblak Lolita? Iya, karena apa gitu? Menarik ya, terus makanannya juga lumayan enak gitu, harga murah, terjangkau ya. Ekonomis. Terus kalau dari segi tempat menurut Teteh itu gimana? Ya makanya mau di sini juga kan tempatnya enak gitu, iya bagus, iya gitu, iya cocok untuk foto. Oh iya, siap. Oke, makasih ya Kak. Makasih Silakan. Teteh. Nah, lagi Nah, itu salah satu tanggapan dari customer atau pelanggan. Ternyata memang banyak keunggulan-keunggulan dari Seblak Lolita. mulai dari tempatnya yang emang kayak luas, terus cocok dipakai untuk Instagramable lah ya, paribasa nama kumaha nyebutnya teh gitu loh. Kayak estetik kalau dipakai foto gitu. Terus dari segi makanannya juga enak, belum lagi harganya yang emang ekonomis banget kayak gitu. Oke, sekarang kita mau ke indoor ya, lebih ke indoor. Kita mau lihat-lihat nih tempatnya kayak gimana. Ayo. Halo A, nih kita dari podcast Meretas Batas. A kan kita nyari informasi, katanya A ini salah satu orang kepercayaan dari owner Amin. Seblak Lolita ya. Ya, oke. Tapi sebelum kita berbincang, silahkan A perkenalkan diri dulu. Halo, kuliner. Iya. Bukan? Oke. Kuliner. Nama saya Rumba, khusus di sini di Seblak Lolita sebagai emergensi. Oke, itu aja.
Amin. Oke, Ang. Kita pengen ngobrol dulu nih. Apa ya? Menurut AA, yang menjadi keunggulan dari seblak Lolita ini apa? Kalau ngeliatin dari proses seblak Lolita itu sama, hampir sama ya. Dari mulai bumbu, dari mulai bahan-bahan sama juga. Cuma yang top ini penyajian kita di seblak Lolita. Memang Yahud seblak Lolita. Oke, gitu aja. Yang kedua paling yang kedua nih. AA kan punya atasan ya, punya owner Oh, ya. iya. Nah ini yang membuat AA bisa nyaman, bisa betah di sini itu ceritakan sedikit terkait dengan ownernya itu, sikap ownernya itu ke karyawan lah ya, mitra kerja itu bagaimana? Mungkin di sini antisipasinya seblak Lolita itu kan usaha keluarga. Nah, di samping ownernya sendiri itu masih keluarga, masih family, jadi bisa dikatakan ponakan. Masih family. Ya, masih family. Oke. Nah, kalau untuk pelanggannya sendiri ini tiap hari itu kira-kira sebanyak apa gitu? Kalau dihitung gitu ada berapa kira? Ya kemungkinan kalau kita prediksiin ya mungkin nggak terhitung sih. Nggak terhitung sebetulnya ya. Bisa nyampe ratusan gitu tiap hari? Lebih malah. Oh, Terima kasih. Lebih. tuh yang tuh keren banget Mantap. seblak yang datang pengunjungnya bisa ratusan loh, bisa Iya. ratusan Oke, loh guys. siap. Dan tentunya tadi seperti yang dikatakan owner bahwa untuk bisa mencapai di titik ini itu tidak mudah. Ya, ingat itu. Ya. Ya. Semangat. Terima kasih Ayah. Oke, sama-sama. Kita izin Mangga. ngobrol-ngobrol lagi. Mangga. Siap. Oke, sekarang kita udah ada di bagian ke indoor dari seblak Lolita ini. Kita langsung tanya-tanya customer di sebelah sini, oke? Yuk. Punten ya Teh. Teteh, udah kira-kira ke seblak Lolita ini udah berapa lama jadi pelanggannya? Udah lama sih, pas dulu Lolita ada di deket Kaung Banteng nih teh didinya. Oh, Pas dulu di sana gitu. Nah, kira-kira apa yang membuat Teteh sampai benar-benar ketagihan gitu kan, kayak tempatnya aja udah pindah gitu, tapi Teteh masih tetap ngajuk juga sebetulnya, masih tetap ngedatangin seblak ini gitu. Kira-kira apa yang membuat Teteh benar-benar kayak cinta banget sama seblak ini? Yang pertama sih harganya ya teh terjangkau, kemudian porsinya banyak itu, dan tempatnya nyaman. Gitu. Kalau dari segi pelayanannya menurut Teteh gimana? Cukup memuaskan sih teh gitu. Ya, mungkin mau tanya. ya udah. Berarti yang alasan yang membuat Teteh masih kesini tuh enak, kemudian harga ekonomis Murah. dan tempatnya nyaman. Tuh, untuk para pelaku usaha, 3 faktor yang tadi itu harus kita perhitungkan: kenyamanan, harga ekonomis, dan rasa yang mantap. Pelayanan yang bagus, yang baik. Oke Teh. Teteh Terima kasih, Teh. tenang nggak dilajang deh. Tadi kita sudah melihat-lihat yang outdoor dan ini salah satu yang indoornya. Nah, ini bisa dilihat nih di sini, nyaman banget, oke banget pokoknya. Ayo kita Recommended ya. ya recommended banget. Ayo. Izin dong, kita dari podcast Meretas Batas minta yel-yelnya ya, bareng-bareng ya. Jadi Podcast anak muda, Teteh kan anak muda. nah jadi kalau kita bilang seblak Lolita mantap mantap mantap. Oke. Bisa ya Teh? Siap. Yuk ngariung nggak? Boleh mungkin diatur dulu sama Teteh. Oh, Biar ngariung gitu. biar ngariung teh di mana didinya? Di sini. Oh, di paling dia. Biar view-nya enak, bagus. Di dia WA di sini teh. Neng Duri di situ.
video. Kak dia. Teh menghadapnya ke sini. Minta tolong ya. Jadi Teteh, saya kalau saya bilang seblak Lolita, jawabannya mantap, mantap, mantap. Oke? Paham Teh? Siap? Ya, Pak. YouTube-nya. Ya. Nanti bisa dilihat akun YouTube-nya di Meretas Batas. Meretas Batas. Meretas Batas. Tolong di subscribe. Subscribe. Subrek. Yo. Tuh rada kieu teh sih karunya itu ciwi-ciwi. Ya Allah. Siap? Sok boleh dia. Siap, Teteh siap. Siap. Sok sing raos, sing raos. Tos raos. Siap. Oke. Cepat Mikna cepat. Oke, siap. 1 2 3. Seblak Lolita. Mantap.